Dan hal ini dapat dilihat dalam kemampuannya untuk memisahkan yang benar dari yang salah. Oke, dari mana? Fotonya di depan ya, Mi ya. Kenapa? Next. Oh, oke. Moderator malam hari ini adalah Emmy. Emmy yang setelah kita kenal selama ini ternyata telah bergabung di Ceci sejak tahun 2013. Pengalaman Emmy juga luar biasa ya. Beliau sebagai fungsional SOI, budaya humanis, tim penyambutan Ketua Jelly dan Chen Shanmei. Saat ini beliau menjadi wakil koordinator fungsional bidang pengobatan He Telugong dan fungsional Chen Shanmei Huai Angke. He Angke Huai Telugong ya, Nih ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya mempersilakan moderator kita yang cantik untuk membawakan materi hari ini. Silakan Emi, waktu dan tempat saya persilakan. Kan En? Kanan perkenalannya Nelly Suce. Selamat malam Suce semuanya. Ya, saya Emi ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Nelly Suce. Ya, selamat datang, selamat bergabung bagi yang pertama kali di sini. Eh, Hari ini bahasan kita topiknya seperti setiap Rabu, beda buku tanggal tentang kita akan membahas tentang buku Teladang Cinta Kasih oleh Master Chen. Hari ini kita udah sampai ke bab 10 ya. Ya, kita langsung mulai aja. Ini halaman pertama, saya baca duluan ya. Kebijaksanaan adalah potensi bagi. Hal ini menunjukkan ketakapan seseorang untuk membedakan kebaikan dari keburukan. Dan hal ini dapat dilihat dalam kemampuannya untuk memisahkan yang benar dari yang salah. Seorang gadis muda muncul membawa sebuah baki. Ia meletakkan dua mangkuk sup di atas meja rotan untuk Master dan aku. Kemudian melanjutkan dengan menyajikan makanan ringan di piring kecil yang terpisah untuk kami. Ini disebut nasi lemang. Sampan, kata Master Daniel, sambil menunjuk pada sebuah piring yang berisi bola-bola nasi kecil yang tampaknya dibuat dalam sebuah cetakan. Penduduk asli mengajari kami untuk membuat makanan ini. Kami mengambil satu ruas bambu dengan diameter kurang lebih 5 cm dan panjang 30 cm. Mencucinya kemudian mengisi tengahnya dengan beras mentah berbumbu. Wadah bambu ini dikukus sampai berasnya matang, kemudian dibelah dengan hati-hati dan tabung panjang berisi nasi dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kami mulai makan. Bola-bola beras itu sangat lezat. Dengan sedikit aroma bambu, aku makan dengan lahap. Ketika Master menggigit sedikit-sedikit makanan tersebut dengan sedikit nafsu makan, saya sanggup makan dengan makanan seperti ini selama sisa hidupku. Aku berujar sambil mengambil mangkuk susu. Jika aku dapat belajar memasak, sorry saya nggak tahu kenapa ini tulisannya ketutup memasak seperti ini, maka akan mudah untuk menjadi sebuah praktisi budi. Nah, dari halaman ini sebenarnya ini cuma baru halaman pertama dari bab 10 ya. Kata-kata master di sini sudah lumayan dalam ya. Jadi saya juga belajar dari di sini master makannya itu dari dulu aja ya. Makanya gigitnya kecil-kecil pelan-pelan nggak seperti kita. Kita kadang-kadang makannya tuh cepet banget. Jadi master itu makannya itu mindful. Jadi waktu kita di Taiwan kita juga diajarin ya. Kita kalau makan harus mindful artinya kita menikmati pelan-pelan kan orang yang membuat makanan ini ya. Saya ingatnya kayak gitu. Terus di halaman ini di sini disebutkan nasi lemang. Saya nggak tahu nasi lemang apa. Jadi tadi saya Google, oh ternyata gambarnya keluar sih ya di Google ya. Wah ini makanan enak ya kayak seperti eh, kayak bacang tapi bukan bacang ya.
Nah, mungkin Sejong Seje, bagi yang nggak tahu bisa di Google makanan ini seperti apa. Nah, Sejong Seje, oh makanan khas tebing ya kata Jangka Wijaya, Sejong ya. Dari halaman ini, apakah Sejong Seje ada yang eh, mendapatkan sesuatu dari kata-kata master? Mungkin ada yang mau sharing kah? Jika ada yang mau sharing, kita persilakan. Jadi jangan malu-malu ya, kita di sini saling belajar. Saya ada salahnya, saya juga pengen belajar dari Sejong Seje. Nah, pandangannya masing-masing, apa yang Sejong Seje dapatkan dari kalimat eh, yang master sebut ini. Oke, sebenarnya ini ringan aja ya. Nasi lemang itu makanan khas tebing. Orang bilang tuh lemang dan juga kelihatannya deskripsinya itu mendekati lah. Itu nasi lemang itu hampir kayak lontong atau bagaimana seperti itu. Apa ya? Dia itu dimasaknya pakai bambu kok, bambu. Itu kalau stasiun Seceman ke tebing tinggi itu banyak sekali, banyak gampang dicari ya. Mungkin kalau orang Medan yang ke tebing tinggi mungkin juga tahu juga lah ya. Mungkin juga boleh tanya orang apa lah ya, Wardi Sesio. Mungkin beliau lebih tahu gitu ya karena beliau warga tebing tinggi. Itu aja intermezzo aja ya. Ya, baik. Kan Jangka Wijaya Sejong sharingnya. Adakah Sejong Seje yang lain yang pengen mau sharing atau mendapatkan sesuatu dari halaman ini? Jika tidak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, Sejong Seje, yuk kita saling interaksi ya. Ada yang bisa bantu bacakan? Jika tidak sharing, tidak apa-apa. Boleh baca aja atau ya gimana. Ya, Sejong Seje, silakan. Inilah aku yang baca. Tuh. Kanan. Udah tuh siapa yang mau baca kasih dulu deh. Ya. Oh, Siapa? atau jadi kamu yang baca. Chandra ya. Silakan Sejong Chandra. Oke, makasih Kanan Sece. Namun seorang praktisi Buddhis tidak harus menjadi vegetarian, kata Master. Seorang praktisi Buddhis harus menaati sila untuk tidak membunuh, bervegetaris demi membina hati yang penuh welas asih. Semua suhu di sini dan saya adalah vegetarian seumur hidup. Sambil melanjutkan makan, aku melihat ke jam dinding. Sekarang pukul 10.15. Kami telah bicara selama lebih dari 1 jam. Master telah mengerahkan kekuatan tekadnya untuk menaklukkan batuknya. Namun masih tetap batuk. Lalu aku ingat apa yang dikatakan oleh dokter, bahwa beliau masih demam dan perlu beristirahat. Master, aku berkata sambil meletakkan mangkuk supku. Jika Anda tidak keberatan, saya akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan saya sambil makan. Beliau memandangiku untuk memastikan kamu benar-benar tidak perlu buru-buru. Kemudian makanan diambil dan wawancara dimulai lagi. Master, kita dihadiahi hak istimewa untuk menggunakan tubuh dan pikiran kita. Dan perbedaan di antara yang pandai dan yang biasa-biasa saja adalah hasil dari ketidakseimbangan pembagian dari berkah ini. Karena orang pandai dianugerahi berkah yang lebih baik. Mereka juga memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menggunakan pikiran mereka. Dan karena orang yang biasa-biasa saja tidak memiliki berkah sebanyak itu, dapatkah mereka hanya duduk bersandar dan bersantai, bukannya berjuang keras untuk mengatasi kelemahan mereka? Tanyaku. Kanan saja. Kita langsung next aja sih. Jadi bisa tahu jawaban master seperti apa ya. Ya. Terus nih saja. Next slide-nya, C, belum berubah. Kita langsung lanjut ya. Ada yang mau lanjut baca kah? Ya, silakan. Ini aku baca.
Siapa tuh? Evi ya? Evi. Evi Mm. saja. Oh, oke. Evi saja dulu sebelum sinyalnya putus. Silakan Evi saja. Oke, Kanan. Selamat malam, Susyong Sije. Saya lanjut ya. Dahi Master ketika beliau berbicara, ada sentuhan kekecewaan di dalam suaranya. Adalah salah untuk mengatakan bahwa hak yang kita miliki adalah dihadiahi, dihadiahi, dibagikan, dianugerahi, atau diberkahi. Hak-hak kita seharusnya diraih oleh dari sendiri, bukan karena diberkahi. Jika seseorang tidak bekerja dengan tekun untuk mengembangkan kebijaksanaannya selama kehidupan ini, dalam kehidupan berikutnya, ia tak akan dapat lahir dengan kecerdasan yang lebih besar. Kita dapat memperkirakan masa depan kita dengan memerhatikan kebiasaan kita saat ini. Namun seseorang yang terlahir dengan kecerdasan yang hebat dalam kehidupan ini, pasti dalam kehidupan sebelumnya ia telah bekerja keras untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Kita dapat menelusuri masa lampau kita dengan memeriksa status masa kini kita. Di samping apa yang kita bawa sejak lahir, kita juga harus meneruskan untuk menyerap dan mencerna untuk belajar. Seorang anak dapat terlahir sebagai pembelajaran yang cepat. Namun, bahkan seorang jenius harus dididik. Kita telah mendengar kecil banget. Kita telah mendengar bahwa seorang anak berusia 7 tahun dapat pergi ke perguruan tinggi. Namun kita tak pernah mendengar bahwa karma adalah hasil dari perbuatan kita. Karma baik maupun buruk berdasarkan pada tindakan kita. Dan karma adalah benih moral dalam semua makhluk yang bertahan melewati kematian hingga kelahiran kembali yang berikutnya. Karena Evi saja. Ini kita udah baca 2 halaman ya. Tadi yang halaman sebelumnya itu disebutkan, Master bilang ya, namun seorang praktisi Buddhis tidak harus menjadi vegetarian. Terus tapi di belakangnya ini ada pertanyaan dari penulis buku ini ya. Dia bertanya tentang ini, terus Master menjawab ya yang barusan Evi bacakan ya. Nah, menurut Sisong gimana ya dalam kehidupan sehari-hari itu saya ingat ya waktu saya mau jadi komite itu saya sampai lama banget baru mikir baru mau jadi komite ya. Karena saya merasa saya sendiri nggak bisa bervegetarian, belum bisa full seperti yang diharapkan gitu. Tapi ketika ini buku saya kita pernah bahas ya Sisong ya. Kita pernah bahas di bedah buku juga, terus saya ada baca. Jadi itu jadi yang memotivasi saya salah satu. Jadi akhirnya mau jadi komite. Nah, saya tahu di sini ada teman kita yang udah cakom semua ya. Mungkin ada yang mau sharing kah pengalamannya sewaktu sebelum jadi komite atau dari yang barusan kita baca ini dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kendala atau tantangan apa yang pernah dihadapi gitu? Atau ada kejadian apa yang membuat yang relate dengan ini gitu? Silakan Sisyong Sije. Halo, halo. Halo, silakan Jangka Wijaya Sisyong. Mungkin kalau aku bicara tentang PG ya, ini kalau dibahas ya mungkin sampai tengah malam pun juga nggak akan selesai ya, karena ini memang terus terang aja ya, ini topik yang hot, dimana ya aku lihat artikel ini kok rasanya coba bisa backslide nggak, biar jangan sampai saya salah baca.
tolong Silakan. dong. Dan Namun seorang praktisi Buddhis tidak harus menjadi vegetarian. Ini kalau kalau boleh saya tanya, ini kata master ya? Gua takut ini salah baca. ditulis oleh penulis berdasarkan wawancara dengan master. Jadi ini perkataan dari master, bukan Oke, dia oke. mengarang. Nah, cuman ini kan kalau dilihat dari analisa buku ya, dilihat dari analisa buku ini diterbitkan tahun berapa ya? Kalau boleh saya tahu ya, itu berarti sekitar sebelum ada namanya SARS atau apa, sehingga ya master mengeluarkan ini ya, master mungkin mengeluarkan kayak semacam wajib PG kali ya, kalau menurut saya ya, ini sepengetahuan saya. Tangkap sih, yang ulang lagi tadi bilang apa? Ini buku kan berarti terbitannya kayak sebelum pandemi SARS ya, kelihatannya ya, kalau kalau dari sumber bukunya ya. Ini cetakan pertama itu bulan Maret 2008. Cetakan keempat Desember 2013. Jadi buku ini udah 20 tahun nih. Mau 20 tahun, hampir 20 tahun nih. Belum ya? SARS kapan ya? Kalau SARS itu 2006 ya. Ini cetaknya 2008. Cetakan pertama. Jadi cetakan pertama sampai sekarang tuh cetakannya sama. Isinya sama. Cuma kan dicetak Ya, ya, ulang ya. aja. Tapi ini versi bahasa Indonesia ya. Sorry, yang Mandarinnya. Mungkin yang Mandarinnya udah lama. Karena SARS kan 2006. Berarti ini buku aslinya itu di bawah tahun 2006. Kalau saya analisis ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Saya analisis. Tapi ya sekarang sih Master memang update, memang mengakuinya. Ya, saya nggak tahu lah apa omongan beliau ya. Tapi yang pasti itu apa kata yang tepat itu menganjurkan VG atau apa, ya sebenarnya yang bisa saya komentar cuma satu lah, yang bisa saya suarakan. Yang bisa VG, saya bilang bagus. Ya, yang bisa VG, saya bilang bagus. Tapi kalau ketemu orang non-VG, cobalah menghargai juga lah ya. Karena saya juga belajar juga layaknya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang berpantangan terhadap daging sapi ataupun daging B2, ya saya akan hargai orang tersebut. Sama juga kalau orang VG, saya senantiasa akan menghargai, oh lu VG ya, oke yuk kita cari yang VG yuk. Udah saya ikutan VG. Itu prinsip saya. Begitu juga kalau ketemu orang yang makan, nggak boleh makan, maaf ya, tuba ataupun guba, daging sapi ataupun daging B, oing-oing, ya udah kita cari tempat lain lah ya, seperti itu ya. Memang sih kalau bisa sih VG sih lebih netral ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya saya sih dukung saja lah ya, tapi VG dengan cara yang bijak seperti itu. Dan juga gimana ya, dan juga ini ada membunuh, tidak membunuh. Nah, tidak membunuh ini juga kita juga jangan terlalu kaku-kaku juga ya. Dan juga tuh harus lihat konteksnya ya. Konteksnya itu apa dulu. Karena kemarin saya sempat ngomong, ada yang memang kalau bisa hindari pembunuhan, kita hindari pembunuhan. Tapi kalau memang kita tidak bisa menghindari pembunuhan, karena ada satu alasan tertentu, ya bukan bermaksud mengajak atau apa ya, tapi ya sudah terpaksa dilakukan dengan tujuan tertentu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kalau orang kuliah di kedokteran, kuliah di farmasi, ataupun saya di jurusan IPA, yang atau praktikum mainannya makhluk hidup. Bayangkan aja tikus-tikus ya, tikus-tikus dibunuh dan dibedah untuk studi. Ya, itu juga orang bilang itu botan apa ya? Botan tau ya. Botan tau ya sudahlah, karena demi studi ya saya kemarin sempat ngomong ya sudah apa istilahnya itu, cobalah ingat niatnya apa, kan saya kan tidak membunuh untuk apa, tidak membunuh untuk
kesenangan, tapi terpaksa membunuh untuk belajar. Membunuh untuk belajar, ya sudahlah. Tuhan tahu, ya udah kita melakukan doa dedikasi ataupun pelimpahan jasa terhadap tikus yang kita melakukan praktik atau makhluk lain seperti kodok. Ya, mungkin teman-teman yang punya atau sesiong-seceman yang kuliah di kedokteran dan kuliah di farmasi mengalami hal yang sama, tolong diklarifikasi. Lalu di next slide ini saya cukup tertarik juga ya, tentang kepintaran ya. Nah, bicara tentang kepintaran ya, sesiong secemen bicara tentang kepintaran itu, maaf ya, bukan memamerkan ya. Saya memang punya kelebihan, punya pemikiran kritis, dan juga dilatih pada saat kuliah. Mungkin sesiong secemen tahu lah ya, saya lulusan mana, jadi saya sudah terbiasa dengan berpikir kritis. Walaupun itu butuh karma baik ya, butuh jalinan jodoh baik juga ya. Tapi bukan berarti pintar itu belum tentu orang punya kebijaksanaan. Karena kalau namanya kebijaksanaan itu, cara berpikirnya sangat beda dengan orang yang pintar ya. Orang yang pintar. Kenapa? Karena kalau orang yang bijak ya, menurut saya ya, melihat segala sesuatu itu harus menggunakan pandangan heli view atau helikopter. Pandangannya lihat dari atas, bukan pandangan dari apa yang di depan kita. Seperti itulah kira-kira. Dan juga bagaimana cara untuk mengembangkan kebijaksanaan itu, ya salah satu faktor pendukungnya itu adalah berikanlah pengetahuan yang bermanfaat. Berikanlah sharing yang bermanfaat. Meskipun, ya, mohon maaf ya, sesiong-seceman ya, saya agak blak-blakan sedikit ngomongnya, agak sedikit blak-blakan ya, tapi tolong jangan emosi dulu ya. Mohon maaf. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang sharing dengan kapasitasnya, mohon maaf, cuma bisa copas, copy paste doang. Mohon maaf sekali lagi, saya kesal. To be honest saja, saya memang kesal. Tapi sekesal-keselnya di saya, bukan salah sesiong secem, bukan yang kopas ya, tapi salah saya, momen terpanau, salah panau saya, salah kerisauan saya itu kesombongan. Itulah yang harus saya eliminir, harus saya selesaikan. Saya selesaikannya bagaimana? Ya, saya selesaikannya, cobalah pahami. Dia tuh mau sharing buat apa? Mau menanam benih kebijaksanaan buat dia sendiri. Walaupun dia copas, walaupun dia apa. Ditambah lagi memang faktor, ya mohon maaf sekali lagi, sesiong-seceman. Tidak mengenyam kuliah seperti saya. Saya pun juga lagi belajar presentasi. Jadi ya gimana ya? Ya dari situlah saya paham. Ya sudahlah, kalau memang kapasitasnya seperti itu pun juga ya sudahlah, biarkan saja. Dan juga saya belum ada kapasitas untuk mengoreksinya. Kecuali kalau di kelas presentasi boleh lah ya. Tapi kalau di forum simposium atau bedah buku, ya sudahlah. Mungkin di saya nggak masuk, tapi yang lain mungkin masuk. Dan membuat orang menjadi sedikit tambah cehuinya, ya saya rejoice-kan. Kira-kira seperti itulah ya. Oh ya, mungkin sebelum saya tutup, intermezzo juga. Sesiong Sudirman, kemarin ya, yang festival digital Trata ya, anak SMK disuruh presentasi. Buset, pinter banget presentasinya. Saya baru belajar presentasi di saat kuliah. Ini mereka anak SMK sudah berani presentasi. Anak teratai. Saya jujur aja, gara-gara festival, apa itu namanya itu, digital Trata itulah, saya diteringat.
terpincut untuk mengingatkan diri saya kalau ketemu orang sharing Kopas yang generasi yang lebih tua ya, lebih senior ya, itu ya gimana ya, saya belajar menghargailah bagaimana mereka bicara lah. Meskipun yang anak-anak teratai SMK presentasinya bagus, walaupun ada kekurangan, salah satu kekurangannya katakanlah terlalu banyak di slide, tapi presentasinya bagus. Saya juga berpikir dulu, saya juga seperti itulah, walaupun presentasinya juga copas juga, hanya slide doang yang bagus, tapi saya menghargai mereka berani presentasi. Itulah progres mereka. Ya namanya juga anak muda, mungkin lebih cepat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang, maaf, yang senior, memang serba, mungkin karena faktor usia atau apa, memang nggak gitu cepat, tapi mau berjalan, itu saya berusaha mengapresiasi ya, seperti itu ya, kira-kira ya. Udah cukup ya, Kanan? Kanan Jangka Wijaya Susyong ya, sharing yang ya seperti biasa. Ya, apakah ada Susyong yang lain yang pengen sharing juga mengenai slide ini? Memang di Suci kita ada beberapa hal ya, maksudnya kita seringkali ada training-training. Kita di slide ini kan dikatakan juga yang tadi Sesyong bilang itu, Master memang berkata praktisi Buddhis tidak harus menjadi vegetarian, tetapi wajib menaati sila untuk tidak membunuh. Jadi kita di Suci ini kan terdiri dari banyak beda-beda suku bangsa, agama, ras ya. Jadi makanya kita selalu dikatakan kita sebut Suci ini universal buat siapa aja, karena dasar yang mau disebarkan dari Suci ini adalah cinta kasih yang saya tahu ya. Makanya di Suci ini kita ada 10 sila. 10 sila itu ya memang kita Master tidak mewajibkan untuk bervegetarian, tetapi kita diwajibkan untuk tidak membunuh. Jadi salah satu dari sila Suci ini, malah sila pertama kita adalah tidak membunuh, tidak mencuri atau merampok, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, atau menggunakan narkoba dan makan pinang. 7. Tidak berjudi atau berspekulasi. 8. Mematuhi peraturan lalu lintas. 9. Berbakti kepada orang tua dan lemah lembut dalam berperilaku dan berbicara. Yang ke-10 adalah tidak ikut berpolitik atau berdemonstrasi. Nah, kita di dalam kita punya training tuh selalu ada ya. Kita sebelum mulai training selalu kita membacakan 10 sila ini. Nah, jadi kita sebagai relawan Suci dari Master aja dia udah memberikan kita tuh udah ada mapnya apa yang perlu kita lakukan sebagai relawan Suci. Nah, dengan sistem yang sila yang dikasih oleh Master ini, jadi kita udah ada guidance-nya mau ngapain gitu loh. Ya, Sesyong Suci, apakah ada yang mau sharing lagi? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada yang bertemu, ada atau apa, seringkali yang kalau saya lihat di Simpasiang, karena sekarang Simpasiang ini isinya tuh kadang sampai 300-an orang. Jadi pembahasannya itu lebih umum ya, maksudnya yang menonton tuh banyak dan itu di streaming live. Kalau di sini kita kayak di sini kan lebih kecil, maksudnya kita punya komunitas lebih kecil. Kalau ada apa-apa, kita boleh bertanya di sini. Tujuan kita bedah buku adalah bukan kita memang mau bertambah kebijaksanaan, belajar menjadi lebih bijaksana, lebih bagus seperti yang Master ajarkan. Tapi dalam kehidupan berperilaku kita ketemu dengan yang lain kayak Jangka Wijaya Susyong ya, sering dia banyak ketemu orang yang nggak sependapat. Tapi bagaimana beliau itu mengelola dia punya inner emosinya seperti apa, cara responnya seperti apa. Nah, beliau tuh banyak belajar dari Simpasiang dan dari sini-sini. Jadi makanya kita
di Seci itu wajib ada bedah buku. Tujuan bedah buku ini adalah supaya kita saling belajar. Jadi bukan dari pengalaman saya aja, tapi dari pengalaman sesiong atau Seci yang lain. Atau misalnya ada pertanyaan sesuatu apapun, boleh bertanya, kita saling bahas, oh bagusnya gimana. Jadi Seci juga dari awal kan, awal-awal banyak trial dan error. Master juga makanya kita belajar dari buku ini, kita juga banyak belajar dari bagaimana Master pertama awal-awalnya itu, dia waktu mendirikan Seci itu, amal pertama kali, kenapa ada amalnya, kenapa habis ini ada konvoinya, ada apa, semuanya kan dari pengalaman yang dilalui gitu. Ya, silakan. Saya agak tertarik dengan omongan MZJ ini tentang trial dan error ya. Omongan dengan trial dan error itu juga jadi mungkin begini ya. Sesiung sejaman kalau yang ikut training Maret kemarin, ada yang ikut Maret kemarin nggak ya? Mungkin ada beberapa nggak ikut ya. It's okay. Salah satu produk mungkin kalau dibilang trial dan error atau bagaimana ya, belajar dari pengalaman lah ya, saya sebutnya ya. Lebih bagusnya seperti itu ya. Belajar dari satu pengalaman sehingga dibuatlah satu sistem ya. Mungkin kalau Sesiong Sejaman pernah ikut training Maret kemarin ya, sebenarnya ya itu pembahasannya itu ngobrol santai malam ya, ngobrol atau apa sih siapa tuh interaksi malam ya. Kan ada satu cerita ya Sesiong Sejaman, yaitu kisah Paul yang menghasilkan kenapa wajib ada kunjungan kasih ya. Itu karena Master pernah mengalami satu hal ketika memberikan bantuan apa saya juga udah lupa ya, dan juga nggak dipantau, yang ada gimana ya, yang ada ya malahan bunuh diri ya. Mungkin katanya dikasih bantuan makan atau apa ya, saya kurang gitu ingat. Pokoknya kasih circle udah kasih banyak, lupa koordinasi, yang ada marah-marah bunuh diri. Padahal Master beliau udah kasih sesuatu yang baik, udah niat bantu. Nah, itulah menurut saya adalah salah satu pengalaman beliau yang kurang mengenakan. Tapi beliau belajar, bukan larut dalam kesalahan tersebut. Makanya beliau bikinlah satu solusi. Solusinya itu adalah ya inilah asal-usul kunjungan kasih ya, seperti itu ya kira-kira ya. Ya, kalau dipikir-pikir juga ya Sesiong Sejaman ya. Dengan adanya program kunjungan kasih ya, itu bisa dibilang apa ya, bisa jadi daya tarik masyarakat umum mau ikutan dan berpartisipasi ya. Walaupun juga kunjungan kasih ada drama lah ya, nyasar lah, bau lah atau apa, tapi tetap aja orang mau ikut. Ya mungkin saya nggak tahu lah apa sensasinya apa, tapi ya rata-rata bisa mengubah orang yang suka cingkonek jadi syukur lah, itu rata-ratanya. Itulah asal-usul kunjungan kasih ya, seperti itu ya. Kalau ada yang tahu cerita tentang Paul yang lebih lengkap, mohon sharing ya. Dan Ya, kanan Sesiong ya sharingnya. Adakah Sesiong Sece yang lain yang mau sharing tentang pengalamannya? Di sini saya lihat banyak yang senior-senior ya. Ya, apakah ya silakan Mungkin Sece Trian. tadi itu yang kan kita ada bantu seorang ibu, dia kayaknya kita yang awal-awal yang tadi Sesiong Angkawijaya cerita itu, kita bantu dia itu pertama dulu kayaknya operasi mata ya. Nah, tapi kan operasi matanya tuh nggak berhasil. Terus
nunggu Hmm. operasi lagi. Nah, kan dulu kan belum ada kunjungan kasih. Nah, pas itu suaminya itu mungkin dapat uang lebih, gaji, misalnya dapat upah lebih, dia beli sayur, sayur kol. Itu beli sayur kubis itu tiga biji gitu loh. Pokoknya beli banyak lah gitu kan. Nah, si ibu ini berpikir untuk memasak untuk anak-anaknya kan, biar makan banyak. Tapi suaminya bukan tidak senang ya, kenapa uang itu langsung, sayur kol itu langsung dihabiskan dalam satu kali makan gitu kan. Sedangkan dapatnya kan, istilahnya dengan susah payah gitu. Nah, mungkin si ibu ini jadi putus asa lah ya. Jadi dia bunuh diri. Nah, Master mendengar itu kan kaget gitu. Jadi kenapa kita eh, tidak tahu tentang masalah dia yang lainnya gitu. Jadi oleh Master kita disarankan selain kita pegang kasusnya, kita bantu dan kita harus kunjungi mereka lagi sambil bertanya-tanya tentang keadaan mereka itu bagaimana gitu. Kan kemungkinan yang kita bantu itu kan bisa bisa aja dia keadaannya menurun atau dia meningkat gitu kan. Ya kita harapkan kan step yang kita bantu itu pasti kita harapkan keadaannya meningkat gitu kan. Tapi ada aja yang mungkin biaya pendidikan anaknya eh, naik atau gimana gitu. Jadi banyak juga yang biasa-biasa aja gitu. Nah, Hmm. itulah Master untuk kita mengadakan kunjungan kasih setiap setiap bulan lah ya. Jadi kalau istilahnya orang lain bilang menjalin silaturahmi. Jadi kan kita tahu keadaan mereka itu bagaimana gitu. Kalau yang tentang tadi yang apa kepintaran itu ya, Hmm. mm-mm. Ya mungkin ada orang yang istilahnya apa ya, dia yang orang yang ingin mencari tahu, istilahnya jadi dia uh, penasaran gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa dia ingin mencari tahu lebih dalam gitu. Kalau sekarang kan enak ya, ada di Google kita bisa bisa cari, bisa tanya gitu kan. Terus kalau kayak di medsos-medsos juga kan sekarang kayak apa sih, banyak orang yang ngasih kontennya juga konten yang positif gitu, konten-konten yang pengetahuan gitu kan. Jadi sejarah-sejarah semua bisa kita dapatkan dengan mudah. Kalau orang yang istilahnya dia malas, dia tidak mau tahu apa, ya udah dia menerima keadaannya aja nasibnya ya udah. Dia nggak mau tahu apa-apa lagi gitu. Jadi kalau kita ingin pintar ya kita harus berusaha sendiri gitu, istilahnya mencari tahu tentang ini kenapa, itu kenapa gitu kan. Karena udah banyak jalan untuk kita bisa dapatkan ilmu pengetahuan gitu. Kanan ya, Ce. Iya, karena Triana setuju ya, kita diingatkan lagi kenapa cerita asal mula, kenapa jadi ada kunjungan kasihnya ya. Memang begitu ya, tapi kenyataannya di kita apakah sekarang di amal kita banyakkah kita melakukan kunjungan kasih ke eh, kanan kita? Kadang ada yang dikunjungi, ada yang enggak ya. Kalau dulu terus terang saya belakang ini enggak gitu mengikuti ya, karena kita kayaknya gimana ya? Dulu kita sekarang kalau mau, makanya kenapa sekarang kalau misalnya mau jadi komite atau calon APL kita tuh wajib pegang kasus. Jadi bisa lebih tahu itu kita suci itu seperti apa sih. Kayak sekarang kita lagi belajar kan. Kayak juga kita sebagai eh, relawan harus kurang lebih harus tahu asal mulanya kenapa begitu. Kenapa kita banyak peraturan. Karena saya dulu awal-awal masuk, ya saya belajar dari pengalaman saya pribadi sendiri, sharing pribadi saya sendiri ya. Seperti yang tadi Rusni saya juga bilang, saya yang paling vokal, saya paling banyak
saya seperti Angka Wijaya juga banyak bertanya dan banyak protes. Kok begini, kok begitu? Lah, teorinya begini, tapi prakteknya kok begini. Akhirnya sesudah masuk lebih dalam, belajar lebih dalam lagi, oh ternyata begini dan begitu. Makanya saya banyak melakukan itu apa namanya ihifasiko ya. Jadi kita harus mengalami sendiri, baru bisa tahu, baru bisa tumbuh kebijaksanaan. Jadi di slide selanjutnya yang next yang sesudah ini, saya boleh ke next slide yang sesudah ini. Nah ini kan dikatakan kan, Master kan dikatakan dia ketika ditanya itu Master bilang hak itu dia nggak setuju dengan apa yang bukan dia hadiahi, bukan dibagikan, bukan dia anugerahi, bukan diberkahi. Tapi itu ciptaan dari kita sendiri. Jadi kita tuh punya kemampuan untuk merubah nasib. Maksud yang saya tangkap ya dari halaman ini ya. Nah, bagaimana dengan Sisyong Suje yang lain? Apakah yang Sisyong Suje tangkap dari halaman ini yang sekarang kita lagi baca? Silakan Sisyong Suje bisa sharing. Emi, Ya, silakan Nelly Suje. betul ya Mi. Ini kayaknya aku juga tadi mau bahas yang ini ya. Kita itu jangan, kalau aku baca di sini ya, jika seseorang tidak bekerja dengan tekun untuk mengembangkan kebijaksanaannya. Jadi ini aku pikirnya gini loh, kita sendiri tidak boleh sombong Mi. Hmm. Semua itu harus belajar, semua harus tadi yang Emi bilang mengalami sendiri. Jadi jangan kayaknya, maksudnya kita itu harus juga mendengar masukan, belajar dari pengalaman. Jadi kita punya kebijaksanaannya itu bisa bertambah. Jangan setelah kita diomongin atau diberikan kritikan kita mundur atau apa. Cuma kita kan juga bisa tahu ya, oh barangkali memang ada satu kata atau perbuatan kita yang silap. Nah, itu yang harusnya membuat kita lebih belajar menjadi lebih baik. Misalkan Misalkan ada sebuah acara nih yang ini saya bicara diri saya sendiri ya Mia, contoh saya ya. Misalkan ada sebuah acara, saya pikir saya tuh udah hebat gitu Mi, tidak perlu ada masukan dari senior-senior. Saya udah buat itu trandonya secara bagus, tapi pada saat praktiknya saya kenyataannya yang saya pelajari itu ternyata saya salah gitu Mi. Saya ada kurang sesuatu yang membuat acara itu harusnya baik menjadi kurang baik dan itu menjadi suatu teguran buat saya. Oh iya ya. Dan saya ada regret gitu loh. Saya bilang kenapa ya jadi kayak gini? Oh masih ada kurang sesuatu ini. Saya lupa bertanya kepada senior mengenai rundown yang saya buat gitu loh. Masih ada kurang seperti ini gitu kan. Jadi acaranya jadi berantakan gitu Mi. Nah itu akhirnya membuat saya berpikir, oh soal diri kita tuh tidak boleh sombong. Maksudnya walaupun kita telah mengetahui, tapi kita tidak bertanya kembali dan menjalankan dengan, oh ini sudah benar, menurut kita benar, tapi kita tidak bahas lagi. Ada sebuah, kalau kadang-kadang ada sebuah inputan kan lebih baik ya. Nah, itu yang tidak saya lakukan. Jadi itulah maksud aku kebijaksanaan itu bisa tumbuh setelah kita menyadari ada kesalahan. Yang penting kita juga harus berusaha memperbaikinya dan menjadi pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi, Mi. Itu sih Mi yang bisa saya sharing ya, Mia. Kan ya, Mia. Iya, karena Nelly Suje ya. Memang betul ya, saya sih sama juga sih. Makanya kadang-kadang kita perlu orang lain untuk membantu kita ya supaya lebih bagus. Soalnya kadang kesalahan kita sendiri tuh kita nggak kelihatan, tapi kelihatannya orang lain salah terus ya. Oh dia salah ya, padahal kita sayang sendiri yang salah. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Makanya kita perlu, makanya di segi ini kita kan dari awal juga kita juga ada lagunya itu. Momen Sewica dan ya kita Ya. satu keluarga. Satu Eh, keluarga itu artinya Jadi kita itu sesama itu saya tambahin lagi ya Mi. Jadi kita ya sebenarnya silakan. ada kayak mitra bajik ya Mi ya. Kalana mita ya kalau nggak bahasanya ya. Jadi saling apa namanya memberitahu apa maksudnya memberi kritikan yang membangun gitu loh. Kembang lagi. Oh jadi ada inputan masukan yang membawa kita menjadi lebih baik gitu Mi ya. Ya,
Saya setuju, Suci ya. Kalau bukan kita memberikan kritikan, kita harus memberikan solusinya. Kalau misalnya nggak bisa solusi, kita biasanya kalau saya arahkan. Misalnya saya nggak bisa, oh ini CEO ini gini-gini. Wah, saya nggak tahu caranya nih. Akhirnya saya kasih solusi yang lain, maksudnya lewat orang lain. Nggak harus kita yang memberikan solusi, betul kan? Karena kita bukan expert di situ. Jadi ya ya itu yang saya lakukan ya, sejauh Nelly ya. Makanya kita harus saling mengingatkan, saling. Kadang-kadang kita kan kemarin saya ada yang bahas tentang sesuatu ya, tapi ini tentang kepercayaan. Jadi kalau dia Master dulu kalau salah juga pernah cerita tentang kembali ke niat semula ya, mewarnain atau apa gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kita punya satu tujuan, kita cuma melenceng setengah derajat aja, cuma dikit aja, kayak kita tarik busur ya, panah ya. Kalau misalnya melenceng sedikit aja, ke depannya itu dia akan jauh derajatnya yang berpindah itu. Tapi secara itu kita nggak tahu. Makanya ada yang dikatakan ada yang jalan disangka lurus, ternyata dia berbelok. Kalau kita pas di dalam jalan itu lurus saja, pikir udah lagi lurus, tapi kalau di semua ternyata ada berbelok sedikit. Lama-lama dia beloknya jadi panjang, jadi melenceng semua. Makanya kita selalu balik lagi kalau di suci ini kita ada master punya guidance. Jadi ada kanan centung ai yang sama yang begitu kita masuk ke dalam Jingsu ada kanan kiri ada tulisannya ya Tanjie Paulong gitu ya, sama 10 sila yang membuat kita tuh kembali lagi ke eh, yang benar lah gitu ya, sama kita membahas terus gitu. Jadi kita di sini nih si Chong Si ini kita sekarang udah ada 20-an orang, ya bagus. Jadi kita saling mengingatkan, saling kalau saya ada salah apa tolong kasih tahu. Jadi tujuannya buat kritik yang membangun, jangan kita karena dikritik langsung marah, langsung oh aduh ya ya jadi diingat terus. Jadi tujuannya ya memang nggak ngenakin ya, kita sama Suci juga biarpun udah deket kadang gigi kita ketemu gigi aja kadang bisa kegigit di lidah kita ya, apalagi temen yang gitu. Makanya kita tuh belajar terus supaya tumbuh kebijaksanaan kita. Jadi dari master ini di slide ini kan kecerdasan tentang kepintaran. Jadi master sendiri aja tidak pernah mengatakan saya orang pinter. Saya 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 gimana enggak pernah. Justru master tuh memberikan kita tuh contoh yang luar biasa. Cara beliau menyampaikan tuh secara selalu terstruktur. Kalau Sejong Sece perhatiin ya. Terus di belakang itu paling saya ingat selalu bilang 时时要多用心. Artinya kita melakukan segala sesuatu harus 多用心. Sedangkan apakah kita melakukan gitu nggak? Kayak hari ini kan kita mau apa? Mau bedah buku, apakah ada persiapan? Kita di belakang harusnya udah persiapan dong. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi saya perkatakan saya salah. Kalau gitu, bukan saya maksud apa-apa. Minta maaf ya. Sejong Seje. Ya, silakan. Apakah ada sesi yang lain yang mau sharing tentang slide ini? Kalau nggak ada, kita ke next. Kita masih banyak. Tapi seandainya bab ini jika belum selesai, kita bisa lanjutkan bab depan. Kita bukan racing supaya cepat-cepat selesai. Tapi kita mau dapat esensnya dari perkataan master. Karena saya lihat di bab ini banyak perkataan master tuh yang benar-benar menurut saya tuh, wow, kita kalau maksudnya kita harus maksud buat saya tuh harus menyerap dan mencerna, baru kita udah mengerti, baru kita bisa melakukan. Ketika kita belum mengerti gimana kita melakukan, kan kayak kita anak kecil kan, kita kebiasaan kita beda jauh dengan master. Makanya kalau menurut saya sih saya mau belajar terus ya. Jadi saya baca ini kalimatnya sampai berkali-kali. Itu pun saya nangkep baru sebagian, belum semuanya gitu. Ya, apakah ada yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada, kita next slide ya. Sorry, Emi Suce. Ya, Ya, silakan, Suci. nah ini saya juga minta maaf mungkin tadi karena buru-buru dan ada kondisi itu. Mungkin next ya bisa share-nya ke Japri ya, karena grup kadang nggak perhatiin. Jadi saya memang hari ini juga karena ya memang kurang begitu persiapan, jadi membuat kalian agak kacau.
Ini saya akuin sendiri. Ya, memang di dalam satu grup itu pasti ada yang lebih vokal, ada yang enggak, tapi semuanya ya kita harus bisa saling merangkul lah ya, saling memaklumin. Jadi kalau misalnya justru dari kemajemukan kita inilah yang membuat kita tumbuh jadi lebih dewasa. Tadi kan di awal kan ada mengatakan tentang kebijaksanaannya. Jadi antara kepintaran dan kebijaksanaan itu lebih baik mana? Tentu kalau yang bijak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Jadi kita namanya di dalam kemajemukan itu, itulah di saat kita belajar. Dan setiap dari challenging itu, pasti ada manfaat yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya seperti yang tadi awal si Eming bilang, setiap orang punya potensi masing-masing. Tapi yang paling utama di dalam segala sesuatu itu apakah kita mau belajar. Kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Padahal saya jujur ngomong, saya juga kalau memang sih untuk komputer atau apa bukan pintar ya, juga masih ada gapteknya. Kadang kendala juga dengan sinyal online atau apa. Jadi yang paling utama kita mau belajar. Kan Master ada di kata-kata perenungan, kalau kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, itulah kita punya profesional kita. Padahal kita sebutnya bukan profesional, tapi yang paling utama kita mau melakukannya dengan sepenuh hati. Gitu. Terus yang ini kayaknya belum baca ya. Apakah mau dibacakan dulu? Kalau belum, saya bacakan dulu ya slide ini ya sekalian. Dahi Master yang mulus berkerut ketika beliau berbicara. Ada sentuhan kekecewaan dalam suaranya. Adalah salah untuk mengatakan bahwa Udah, itu udah dibaca. udah ya, Next saya slide. Baca Evi tadi. oh udah Next, ya. next slide. Next, Berarti next. next ya. Oke. Ya. Sudah. Oke. Berarti saya baca ya, ketika kita dilahirkan dengan hak yang tak terbatas untuk menggunakan pikiran kita sebagai hasil dari karma baik, kita perlu berjuang untuk memperoleh kebijaksanaan, bukannya kepandaian. Keduanya sangat berbeda. Kepandaian hanyalah sebuah kemampuan fungsional. Kebijaksanaan adalah hakikat diri yang sesungguhnya, yang juga merupakan hakikat kebudayaan. Seseorang yang pintar belum tentu bijaksana, namun seseorang yang bijaksana selalu pintar. Kepintaran tidak selalu baik. Hal ini bisa digunakan oleh seseorang untuk tujuan yang salah. Ada saatnya hal ini dapat menjadi cara untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Bahkan kelicikan adalah tanda-tanda kepintaran. Seseorang yang pintar dapat menciptakan masalah di rumah dan di masyarakat pada saat yang sama juga mengembangkan karma buruk bagi dirinya sendiri dalam kehidupan berikutnya. Kebijaksanaan adalah potensi bajik. Hal ini menunjukkan kecakapan seorang untuk membedakan kebaikan dari keburukan. Dan hal ini dapat dilihat dalam kemampuan untuk memisahkan yang benar dan dari yang salah. Orang bijak berjuang untuk melayani yang lain, untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi bagi umat manusia sepanjang hidup saat ini. Ia mengembangkan karma baik untuk dirinya sendiri di kehidupan yang akan datang. Oke, kanan. Kanan lurus nih, Nia Suje. Dari slide ini, apakah ada pemikiran dari Suje Nia tentang ini? Ini kayaknya dalam banget ya. Saya baca sampai berkali-kali juga loh. Ya, ini tadi saya sempat bahas sedikit ya. Ya, memang setiap orang ya, orang pintar itu belum tentu
bijaksana ya. Yang paling utama kita harus belajar bagaimana bijaksana. Bijaksana untuk bisa kita segala yang kita lakukan itu adalah tujuan untuk kebaikan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita maunya di kita aja, tidak memikirkan orang lain, itu memang kita sih pintar ya, maksudnya pintar dengan ego kita. Tapi kalau orang bijaksana itu, dia bisa membedakan manfaatnya untuk orang lain, bukan cuma untuk diri dia sendiri. Jadi beliau akan lebih menciptakan karma baik bandingkan karma buruk. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti ya kadang tidak sadar bisa menyinggung orang lain. Kayak contoh tadi saya juga tidak sadar mungkin bisa menyinggung Emi, tapi untung Emi juga sangat tanggap ya, bisa membedakan antara yang mana yang itu benar dan yang salah. Jadi kita di sini juga sama-sama saling belajar. Yang tidak baik kita dan kebiasaan kita sendiri ya. Di sini pasti banyak yang masih tidak baik. Kita bagaimana belajar untuk ke arah yang lebih baik. Saya ngomong begitu bukan berarti saya udah bijak atau saya udah pintar atau saya bagaimana ya. Enggak, saya tetap harus belajar dan saya masih banyak kekurangan. Itulah makanya kita ada belajar bersama ini, kita sama-sama belajar ke arah yang lebih baik. Dan kita juga dicuci, selain kita belajar bersama, kita juga ada training-training. Kita setiap orang pasti ada kebiasaan yang tidak kita sadari itu merugikan kita atau tidak baik. Tapi kalau kita sering ikut training, sisi yang buruk diarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi sangat bersyukur ya kita di sini sama-sama saling belajar. Kan En. Kanan ya Suje. Adakah Suje yang lain yang mau sharing tentang poin ini? Hanya pada diam semua ya. Hanya udah pada udah mengerti ya tentang kebijaksanaan ya. Kepintaran tidak selalu baik, tapi ya kalau digunakan untuk sesuatu yang salah, ya tentu saja menjadi tidak baik ya. Saya pribadi ya banyak belajar dari Nia Suci karena pertama kali saya masuk tuh ketua saya adalah Nia Suci. Jadi saya belajar banyak, benar-benar banyak dari beliau karena beliau ini orangnya sangat sabar, sangat sabar. Saya tuh awal-awal itu banyak ya. Nah, seperti Nia udah tahu lah, Nia Suci udah tahu. Jadi kita udah jalan lama, jadi paling tahu kita punya karakter masing-masing, kali saling mau jangan karena satu di sini sering kali kita dengar tuh banyak gesekan ya gara-gara ini ngomong begitu, itu ngomong begitu. Kayak kita lagi kegiatan ya sering kali begitu ya. Akhirnya ada yang sampai nggak mau datang. Jadi kita kalau udah lama di Suci kita tuh bisa melihat banyak orang yang datang dan pergi. Jadi Nia Suci ini termasuk orang yang paling ya, udah puluhan tahun dia di Suci. Dari sejak saya masuk beliau tuh udah ada. Jadi saya belajar dari beliau itu kadang dia sibuk banget tetap aja dia meluangkan waktu buat datang. Kadang-kadang ya bukannya nggak mau datang, tapi kan kita masing-masing di keluarga kita tuh ada kewajiban sendiri juga ya. Yang saya salut dari Nia Suci adalah karena saya tuh kayak anak liar gitu. Karena ketika baru join Suci itu saya banyak bertanya-tanya kok begini sih, kok kenapa sih banyak training mulu, training lagi, bosan pagi malam ngantuk banget gitu ya. Tapi beliau ini nggak bosan-bosan, dia selalu kalau ada apa-apa selalu ngajak. Ini kita mau gini loh, yuk kita mau apa gitu kan. Dia ngajak. Jadi saya belajar dari situ. Jadi kita di sisi ini ya saling mengajak. Kadang-kadang kayak misalnya saya salah beliau tegur. Kayak tadi saya ditegur, oh iya benar juga ya, saya salah gitu ya. Jadi kita bisa saling menerima, belajar untuk bijaksana. Makanya di sini kita belajar terus lah. Saya pribadi sendiri, kenapa saya bisa berlama? Kok ada yang di teman kita ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun ya. Mungkin di sini ada yang 20 tahun lebih di Suci. Kenapa beliau tuh masih bisa bertahan lama? Saya pikir dulu awal-awal join Suci kok kayak gini sih. Tapi lama-lama akhirnya
kelihatan, kita bisa kelihatan yang mana yang bertahan lama. Ya, orang-orang yang bertahan lama itu adalah orang-orang hebat. Buat saya ya, orang-orang hebat. Artinya apa? Dia udah melalui Hong Kong Fuhu kan, di banyak topan yang melanda ya. Kita banyak gesekan loh, tapi dari situ kita belajar banyak. Makanya sisi-sisi yang misalnya yang masih baru ya, masih baru abu putih atau masih eh, kembang. Nah, mari kita belajar terus di sini. Jadi selain master tuh mau kita tuh selain belajar teori, kita harus praktek. Ketika kita praktek ada gesekan apa, kita bahas. Bukan kita ignore, bukan kita langsung di ya udahlah dia memang gitu. Enggak, kita cari solusi. Yang benarnya itu cari solusi. Akhirnya nanti saya ketemu yang begini nih. Oh iya, cara saya hadapinya gimana. Nah, di suci ini saya belajar banyak hal seperti demikian. Makanya Master bilang itu kita belajar bijaksana. Bijaksana itu bijak itu seperti apa sih? Ya kayak gini, kita belajar terus ngomong gitu ya, bahas gitu ya, terus gesekan-gesekan. Gesekan itu bukan tentu jelek loh, justru itu bagus. Kalau kita nggak ada gesekan, kita nggak ada kemajuan. Buat saya itu namanya ujian naik level. Ujian-ujian yang datang, tantangan-tantangan kehidupan kita itu adalah ujian kita buat naik level. Kayak kita mau naik kelas kan selalu ada ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya berarti ya hidupnya nyaman gitu-gitu aja, nggak ada apa-apa, monoton. Jadi jangan salah untuk berbuat takut salah gitu. Salah ya nggak apa-apa. Justru kita belajar dari kesalahan. Gokil. Sorry, saya pamit sebentar ya. Sorry. Silakan Susiung Suci bagi yang mau baca, kita next slide ya. Ya, saya sedikit tambahan ya, kan En ya, Emi Suci ya. Semuanya kita sama-sama memang di Ceci itu belajar. Bukan berarti kalau seorang itu sudah senior atau udah lama itu berarti dia sudah bisa ya, maksudnya udah hebat atau enggak ya. Kita semua di sini itu sama. Kita sama-sama saling belajar. Kita saling mengingatkan. Itulah satu keluarga. Jadi jangan karena memang sih ada gesekan sedikit itu membuat kita mundur ya, sangat disayangkan ya. Kita dicuci, saling belajar. Saya yang awalnya tidak mengerti apapun ya, jadinya belajar banyak. Kita semua orang, setiap orang pasti ada kesibukan. Contoh hari ini, Emi juga pasti sangat sibuk. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Tapi apakah kita bersedia untuk meluangkan waktu kita untuk bersumbangsi demi kegiatan yang bisa membuat teman-teman yang lain dapat sesuatu yang lebih. Nah, itu yang kita kalau kita melihat yang lain bisa mendapatkan hasil yang lebih baik setelah ikut belajar bersama, lebih bersukacita, itu yang kita sangat senang sekali. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi tiap orang punya kesibukan, tapi apakah beliau bersedia untuk meluangkan waktu? Itu yang sangat penting. Kan ini saya akan next ya. Sisung Suci, kalau yang mau bacakan silakan langsung baca. Sisung Suci, ada yang mau bersedia baca? Silakan. Ya. Kan Triana. Anda bertanya tentang kewajiban mereka yang terlahir dengan hak untuk menggunakan pikiran mereka hingga mencapai kapasitas terbesar. Orang pintar seharusnya mengembangkan kepandaiannya dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Ia seharusnya menggunakan pikirannya demi kebaikan umat manusia, bukan hanya dirinya sendiri. Ia harus mengusahakan yang terbaik untuk melenyapkan ketamakan, kebencian, dan hasratnya yang sangat kuat. Juga melakukan perbuatan baik dengan penuh welas asih dan cinta kasih tanpa pamrih. Dengan melakukan hal-hal ini dalam kehidupan berikutnya, ia mungkin menjadi orang bijaksana, bukan hanya pintar. Begitu menjadi bijaksana, seseorang biasanya mengetahui bahwa ia harus sangat menghargai kebijaksanaan yang telah diperolehnya.
ia mampu untuk melindungi hasil usahanya dalam kehidupan sebelumnya dan memastikan bahwa kebijaksanaannya tidak memburuk. Ia akan terus belajar dan mengembangkan dirinya, sehingga setelah kematian fisik, jika tidak mencapai nirwana, ia akan terlahir kembali dengan buah karma yang baik. Kanan, C. Triana saja mungkin mau sharing sedikit untuk bagian ini. Silakan. Ya, tadi saya juga kan udah bilang kalau orang yang misalnya ingin memanfaatkan pintarannya atau ingin kepintarannya bertambah, ia akan misalnya mencari tahu tentang segala sesuatu gitu ya, tapi yang tentang hal-hal yang baik ya. Sekarang kan kita banyak sumber gitu, bisa dari teman, bisa dari misalnya internet. Terus internet juga kan media sosial juga sekarang banyak yang hal-hal yang positif yang dibagikan gitu. Terus ini dan kalau kita udah tahu misalnya tahu cara-caranya atau apa, kita harus memanfaatkan pengetahuan kita yang kita dapat itu untuk orang lain gitu. Jadi di sini kan Master bilang dia apa? Tidak hanya untuk mengusahakan yang terbaik untuk melenyapkan ketamakan, kebencian dan hasratnya jangan ya, tapi melakukan perbuatan baik dengan penuh welas asih gitu ya. Jadi dengan kepintaran kita, dengan kebisaan kita itu kita manfaatkan untuk hal yang orang lain butuhkan gitu, C. Jadi tidak hanya diri kita sendiri yang tahu. Ya, terus ini kan Master juga bilang kalau kita telah mencapai kematian fisik, kita akan terlahir kembali dengan buah karma kita yang baik. Nah, karena kan tadi kita memanfaatkan kepintaran kita untuk membantu yang lainnya gitu. Jadi kita tidak usah takut dengan kematian fisik. Itu aja, C, kan. Ya, Kanan Triana saja. Emi saja sudah siap untuk terima. Ya, maaf Siang Suci, lagi sambil jaga anak. Oke, Kanan Triana Suci sharingnya ya. Adakah Siang Suci yang lain yang mau sharing? Malam, C. Malam Suci Ani, Ya. silakan Suci. Ini ya, kalau kita lihat di sini tuh di misi pendidikan Ceci ya tujuannya ini sebenarnya bukan hanya mendidik anak-anak menjadi pinter saja, tapi menjadi bijaksana sebenarnya ya, supaya dia tahu baik buruk gitu kan, apa yang dan kepintarannya, kepandaiannya dipakai untuk diharapkan ya, kepandaiannya tuh yang dia dapat tuh bisa dia pakai untuk membantu banyak orang. Itu harapan Master dalam misi pendidikan kita sebenarnya gitu ya. Soalnya kemarin tuh saya waktu ada dengar satu lentera kehidupan ya. Ada satu mungkin dia dari sekolah dari kecil tuh sekolah di Suci ya. Jadi dia merasa dia karena ada sekolah di Suci dan belajar tentang Chen ya. Jadi kejujuran, Cheng ya, Zheng ketulusan, apalagi Sing kepercayaan ya, dan apa ya, salah satu nanti coba cari lagi ya apa ya 4 itulah ya tentang kejujuran kita ya. Jadi waktu dia udah lulus kemudian kerja atau berusaha gitu ya, selalu itu
mempengaruhi cara dia dalam project, dalam apa gitu ya. Dia bilang kita tuh apalagi kalau bermain di project ya biasanya adalah yang mau main curang atau apa gitu kan ya, menghemat biaya gitu kan, main curang gitu ya. Jadi karena ada terpapar dengan ajaran dari Ceci, jadi dia bisa apa tidak melakukan hal itu gitu loh, yang dilakukan di pasaran gitu ya, di masyarakat umumnya gitu ya. Jadi itulah kita punya itu. Jadi jangan sampai hanya pinter Anda tapi merugikan orang lain. Pinter tapi pinter hitung gitu ya, misalnya pinter hitung kalkulasi gitu tapi sini cia orang gitu kan ya. Itu kan berarti tidak tidak ada kontribusi kepada masyarakat gitu ya. Terhadap sendiri-sendiri juga tidak baik, terhadap orang lain juga jadinya juga merugikan yang lain juga gitu. Ya, gitu aja sih kan. Ya, Kanan sharingnya Anik saja ya. Adakah sesi yang lain yang punya pengalaman pribadi yang mau sharing ke kita supaya kita juga belajar juga ya? Kalau nggak ada, kita next slide aja ya. Silakan saja. Ya, adakah yang mau baca? Silakan. Aku baca aja dah. Ya, Kanan saja. Dan Anda bertanya, apakah orang yang biasa-biasa saja dapat duduk bersandar dan bersantai, bukannya berjuang untuk menaklukkan kelemahannya? Ketika karma sudah buruk, kita tidak boleh membuatnya menjadi lebih buruk. Ketika seorang petani diberi benih dari hasil panen yang buruk, ia harus bekerja luar biasa berat jika menginginkan hasil panen yang lebih baik. Ia harus memupuk, menyirami, menyayangi kali ya, dan bekerja keras untuk melindungi tunas dari cuaca buruk dan membiarkannya menerima cahaya matahari yang cukup. Dengan ini, seorang petani dapat memetik hasil panen lebih baik daripada potensi asal mula benihnya. Dan ketika membawa benih masa panen saat ini untuk masa tanam berikutnya, ia akan memulih dan ketika membawa benih masa panen saat ini untuk masa tanam berikutnya, ia akan memulai dengan benih yang sehat dan kuat. Umpamanya karma yang baik. Dengan prinsip yang sama, orang yang memiliki akar kebijaksanaan yang baik juga harus memberikan usaha yang besar. Dengan demikian, baru dapat memastikan akar kebijaksanaan akan terus berkembang. Ya, ini kalau saya baca saat di depan ya. Jadi orang yang biasa-biasa gitu, bukan yang memiliki karma yang sangat baik gitu. Jadi orang yang sangat pinter atau apa ya. Jadi kita harus kayak saya lah ya. Kalau kita bilang kemampuannya masih rendah gitu ya. Saya harus ekstra, harus belajar lebih ekstra kali ya baru bisa gitu ya. Ya itulah supaya kita bisa meningkat gitu. Kalau yang udah ada kemampuan lebih banyak ya dia harus, kalau Masa tadi bilang sih jangan kita hanya untuk kita sendiri, pergunakanlah untuk yang lain juga ya supaya kita bisa tambah bijaksana lagi. Pernah saya dengar orang yang pinter ya dia harus kalau kita ingin pinter ya kita harus mengajari orang lain. Tentu matematika kita tidak pinter, tapi saya bisa bahasa misalnya ya. Saya ngajarin orang bahasa. Itu adalah menanam karma baik, kepintaran sebenarnya ya. Nanti tanpa kita sadari, kita punya kepintaran dalam matematika akan bertumbuh. Jadi itu tanam tuai ya, tanam tuai. Kalau Jaka Wijaya pasti udah lebih tahu ya.
tanam tuai. Jadi kalau orang yang tidak kemampuan matematikanya ada limit, ngajarlah orang lain, nah, supaya dia jadi lebih pintar, kan? An? Karena nanti sejak sharingnya ya. Ini halaman ini memang pun luar biasa ya. Kita kalau udah punya karma, maksudnya yang atas ini udah, ketika karma sudah buruk, kita nggak boleh membuatnya tambah lebih buruk. Ini kalimat menurut saya tuh gimana ya, bagus banget ya. Kalau kita udah lagi nasibnya lagi kurang bagus, jangan bikin tambah jelek ya. Juga saya juga belajar dari tadi sejak disebut yang Kawijaya, beliau juga belajar, saya juga belajar dari beliau juga, sama-sama tentang bibit ya, bagaimana kita tuh menanam bibit selalu. Jadi kita belajar, kita sama-sama sempat belajar di Diamond Cutter ya. Diamond Cutter ini ada satu kalimat katanya, give what you want. Dulu saya juga nggak ngerti maksudnya give what you want, berikan apa yang kamu mau. Tadinya saya salah kan, bahasa Inggris kan. Oh, ternyata ketika sesudah saya tanya-tanya, terus saya pelajarin, ternyata berikan apa yang kita mau. Maksudnya saya pengen dicintai, maka saya harus mencintai dulu. Saya ingin banyak uang, maka saya harus memberikan uang dulu. Itu memberikan uang itu dalam arti berbuat kebaikan ya, menyebarkan benih. Jadi kita dalam kehidupan ini kayak master gini, ketika ramal sudah buruk, kita tidak boleh membuatnya tambah buruk. Udah jelek, jangan tambah jelek. Jadi kita kayak ini disebutkan tentang petani yang diberi benih panen yang buruk. Dia harus belajar lebih berat lagi, belajar terus lagi supaya hasil panennya menjadi lebih baik lagi. Jadi yang saya pelajarin ya begitu juga. Jadi kita menyebarkan cinta kasih terus, tebar benih terus. Benih itu kadang-kadang kita jatuhnya kadang jatuh di tanah yang subur, kadang jatuhnya di batu-batuan yang nggak bisa bertumbuh. Tapi ketika kita ada melakukan, paling nggak udah ada chance-nya ada 50%. Jadi di dalam kehidupan saya, kalau lagi di bisnis juga sama. Ketika kita, atau di apapun juga, ketika kita buka mulut atau apapun juga, mencoba, namanya mencoba, chance-nya ada 50%. Jadi ketoklah maka kamu akan diberi. Belum tentu, ini kita ketok 1000 pintu, pasti ada salah satu pintu yang buka. Jadi never give up, akan kita usaha terus. Jadi kalau kadang-kadang kita sebab benih memberikan kebaikan ke orang yang nggak tepat, atau yang kita berharap akan dapat hadiah, maksudnya dapat dibalas jasa kita, belum tentu dari dia. Jadi semesta itu bekerjanya tuh, saya sendiri juga nggak begitu mengerti ya, tapi selalu ada hukum karmanya, hukum tabur tuai gitu ya. Saya juga nggak tahu saya mau bicara apa, jadi bingung sendiri, maaf ya Sisyong Suce. Silakan, adakah Sisyong Suce yang mau sharing dari slide ini tentang benih ya? Selamat malam Suci Emi. Saya Malam Rindu. sedikit mau sharing, ini pengalaman saya kerja ya, sedikit ya. Ya, Gini, kalau kata orang, kepinteran itu kan sangat pinter sekali mereka menghitungnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang cerdas dan orang bijaksana, dia bilang 1 tambah 1 sama dengan 11. Nah, jika dua ini kita aplikasikan ke dalam sales ya. Oh, kamu tuh harus jual loh. Harus jual 1 tambah 1 sama dengan 11. Udah itu dari, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari 2 ini, saya akan kasih kamu komisi umpamanya 0,1%. 0,sekian% itu kosnya saya gitu loh. Kira-kira paham nggak ini tuh? Komisinya dia tuh kalau dia jual 1 tambah 1 sama 2. Kalau dia jual 2 ini jual, dia dapat 0,1%. Nah, kalau yang 1 tambah 1 sama dengan 11, dia akan dapat 3%.
7 dimiliki oleh bosnya. Berarti kan si sales itu kan akan dapat banyak kan. Gimana caranya kita dengan bijaksana biar dia itu punya pemikiran, oh 1 tambah 1 sama dengan 11. Dengan kebijaksanaan kita tuh harus mengerti secara kita upgrade human resource kita gitu loh. Satu, mungkin kalau kita punya satu kepintaran sales, gimana cara kita mengedukasi dia product knowledge, mengedukasi dia gimana cara memberi satu pelayanan yang baik terhadap customer, itu kan didikan kan, mendidik dia lebih upgrade dan lebih pintar. Ilmu kita transfer ke dia gitu loh. Dan di samping ilmu kita transfer ke dia, ada satu bijaksana kita lebih memperhatikan secara emosional kepada si sales itu, biar dia itu punya satu loyalitas terhadap kita. Suaranya hilang Suci. Ini ini suaranya hilang. Tapi masih on sih. Halo ini terputus atau gimana ya? Sambil kita menunggu, mungkin ada Suci yang mau sharing lagi tentang yang ini, pengalaman pribadi atau gimana? Silakan Evi Suci. Ini kan ada unsur bahwa dari yang jawabannya ini di bawah ya. Maksudnya kita mau kehidupan kita tahu kehidupan sekarang apa yang kita di kehidupan ini. Artinya Master kan mengatakan bahwa itu adalah karma masa lalu kita. Nah, kita mau karma kita maksudnya di kehidupan kita lebih bagus. Ya tentu kita saat inilah kita mencoba melakukan hal-hal baik yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sorry tadi terputus internetnya putus. Iya. Kalau sekarang saya ganti lagi, saya ganti ke HP. Iya, gantian Evi Suci. Silakan Suci Rini. Oke. Saya mau lanjutin ya saja yang tadi. Jadi ini saya yang pernah melihat dan pernah menjalanin gitu loh. Jadi kalau kita kepintaran hitung terhadap sales kita bilang, halo kalian jualan ya, aku kasih kalian harus jual 1 tambah 1 2. Nanti kalian punya komisi 0,1 gitu. Tapi kalau kalian kalau saya dengan bijaksana, dengan melakukan upgrade mereka, dengan saya bisa mengambil hatinya, dengan bisa mengerti dia, dan bisa saya kasih product knowledge, bisa kasih gimana skill kalian cara menjual kepada konsumen, cara melayaninya semua ilmu yang saya delegasi kepada dia, ataupun saya memberikan dia satu training, biar dia punya mindset, oh saya tidak patokan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia bisa, karena kita udah mengupgrade dia, dan bisa dalam hal apa kita bisa mengerti dia, kita bisa membimbing dia sampai di level tertentu, dia akan bisa melihat 1 tambah 1 sama dengan 11. Dengan itu, kita juga bisa memperhatikan dia punya penghasilan dia lebih tinggi gitu loh. Kira-kira begitu, Emi. Ya, kanan Sujerini sharing. Kanan. Ya, sharingnya menarik ya, betul ya. Kalau di Suci kalau saya belajar dari Master ya,
master tuh Taizhen Taishin ya. Jadi kita Hmm. dalam kehidupan sebenarnya ilmunya master tuh kepake di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya dulu juga praktek kayak gini. Jadi karyawan kan kadang-kadang sebenarnya kenapa ya dulu zaman dulu saya masih bisnis itu ada karyawan. Karyawan tuh baik banget sama saya. Sampai kan kalau misalnya ada apa, dia berani, misalnya ada yang jahat, dia mau gimana lah gitu ya. Dia mau pasang badan buat saya. Kenapa bisa demikian? Karena dulu saya ada belajar juga, kita tuh kalau mau bawa karyawan, kita Taizhen Taishin gitu loh. Jadi hati dia kalau udah di kita, gaji kecil pun dia tetap mau ikut kita. Gak harus gaji besar. Jadi eh, kalau itu dari master ya, kalau dulu saya nggak ngerti itu Kaizen Taishinnya itu artinya seperti demikian, tapi kurang lebih waktu itu ternyata oh begini ya, kok orang ini mau ikut saya buat dia pun saya gajinya nggak dibanding yang bisnis yang sama, gajinya nggak segede sana gitu, malah mungkin setengahnya dari yang lain gitu, tapi ini orang mau betah ya kerja lama ya. Tapi setelah saya belajar juga, oh ternyata dulu kita pelakuannya kita ke gimana, ke kita punya rekan kerja kita gimana. Jadi dia tuh mau berusaha buat kita. Jadi kita butuh apa, dia tetep pergi ambil ambil atau mau ngapain gitu ya. Jadi selain kita kasih training juga ya, ada sebagian kan memang harus kita training juga supaya dia kalau misalnya ketemu customer eh dia tahu apa yang dilakukan gitu loh. Jawabnya gimana, problem solving gitu ya. Jadi eh, eh, seperti yang Rini Sejaya bilang ya, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tapi 11. Nah itu itu sangat luar biasa. Eh, Sejaya Evi, iya tadi saya lihat Sejaya Evi terpental keluar. Jadi kalian ya sinyal jelek ya. Ya kalau mau sambung lagi silakan Evi Sejaya. Eh, Emi, saya mau lanjut dikit lagi ya. Kedua lagi, di samping kita memperhatikan penghasilan dia kan, otomatis kan dia upgrade ya. Kita bisa, maksudnya kalau kita hubungan ada dengan bijaksana, maksudnya dia ada apa-apa, ada masalah apa gitu itu ya. Kalau dia ada satu kebutuhan, dia ada butuh sama kita gitu itu loh. Maksudnya dia ada kekurangan apalah, masalah keuangan atau apa, di saat dia lagi susah, di saat kita harus bisa bijaksana memberikan dia solusi baik secara material maupun immaterial. Dalam hal-hal ini eh, dia akan sangat care antara, karena kita care sama dia, dia pasti akan care sama kita gitu itu loh. Eh, jadi perjalanan kita sama dia itu juga langgeng, dan kita juga harus biasanya kita jangan sampai nipu dia gitu atau bohongin dia, dan kita kadang-kadang kita harus jujur gitu loh. Oh, kalau kamu menjalanin ini, hasil kamu dapat ini loh gitu loh. Harus bijaksana benar dalam hal ini kan. Kadang-kadang kalau kita kepinteran kan, pikiran kita suka melenceng. Kalau di gini, saya coba-coba begini, gimana aku bisa makan dia. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Suatu saat kita akan dimakan orang gitu loh. Kira-kira begini, sejak kan Ya, kan Rini Sejaya sharing yang sangat menarik. Saya lihat ada Cendana Sisyong Resen. Silakan Sisyong Cendana. Ya, karena CJM ini ya benar, di slide ini sangat menarik ya. Jadi terinspirasi juga ya, ketika karma sudah buruk, kita tidak boleh membuatnya menjadi lebih buruk. Ya betul ya, ketika ya kita sedang mengalami kemarahan, tetapi kita membalasnya lagi, semakin lama semakin marah, kemudian mulai ya bermain piring terbang, terus menghantam tembok segala macam, sampai mungkin mengakibatkan kematian. Itulah mengapa sangat berbahaya ya jika kemarahan itu dibiarkan terus meluap-luap gitu. Jadi ya seperti di Dhammapada, Sang Buddha juga bilang ya bahwa ya itulah kemarahan seperti cengkeraman gitu. Kita tidak ingin melepaskannya. Ya jadi memang itulah apabila kita semakin perburuk keadaan, maka kita seperti menuju turunnya tangga gitu. Memang gampang ya turun tangga session saja. Tetapi kalau untuk naik tangga itu sulit ya, dan membutuhkan lebih banyak effort gitu. Ya seperti di dalam
Dhammapada juga Sambuddha menjelaskan bahwa ya janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung duniawi. Jadi kita harus selektif itu. Jangan teman ajak kita ya berhura-hura, berfoya-foya, kita ikut-ikutan ya, lengah ya di dalam hidup gitu. Jadi berusahalah untuk supaya tidak hidup atau mengejar sesuatu yang rendah gitu. Karena saja. Ya, kan sharingnya Cendana Sisyong ya. Betul ya, kita harus lebih bijaksana lagi loh dalam kita merespon dalam segala hal. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu atau berbicara pun kita harus berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata ini benar gak sih kalau kita keluarin atau keputusan ini kita ambil ujungnya kemana ya, betul ya. Ya, apakah ada Sisyong Suje yang mau sharing lagi tentang slide ini? Karena saya lihat waktu udah menunjukkan jam 9 ya. Mungkin apakah kita sampai di sini dulu, sisanya kita bahas lagi sambung ke minggu depan. Menurut Sisyong Suje bagaimana? Ani Suje. Oke, Cie, oke. Ini Oke ya. masih berapa slide lagi ya, Emi ya? Slide-nya masih banyak, tapi maksud saya tuh kita bukan kejar cepat habis, tapi kejar kuantitasnya, kualitinya, bukan kuantitasnya. Cepat, oh hari ini bahas ini sampai selesai, tapi kita bahas, maksudnya ya namanya bedah buku kan. Dulu kita sebutannya bedah buku, forum belajar bersama. Jadi sekarang menjadi forum belajar bersama, kita sama-sama belajar gitu. Jadi karena ini kan banyak orang juga kan, jadi kita bisa saling sharing sebenarnya dari beberapa teman kita yang saya lihat nama-namanya di sini. Banyak sekali yang belum sharing ya. Dulu saya awal-awal juga susah sharing karena nggak biasa sharing ya. Tapi karena udah belajar, dikasih kesempatan untuk jadi moderator, biarpun tadi di awal kan saya bilang, oh saya kurang bisa. Tapi karena dikasih, wah saya ambil aja ladang berkah ini. Kalau ada kesempatan belajar, kenapa enggak? Karena apa yang kita pelajarin di dalam otak udah nggak bisa diambil keluar. Kecuali ya duit ya, pinjam duit kembali duit. Tapi pengetahuan udah masuk, mau ambil lagi nggak bisa. Sorry, udah di dalam. Ya, karena Suciani dan terus ini selalu memberikan saya kesempatan buat belajar terus. Jadi ini juga berkah buat saya ya, kanan banget saya diberi kepercayaan untuk belajar terus. Jadi dari Suci aja ini banyak hal-hal yang saya pelajarin. Jadi tadinya nggak bisa bicara, jadi bisa bicara, ngomong juga belepotan. Akhirnya belajar terus. Jadi Sisyong Suci, yuk kita sama-sama ya belajar terus. Ngomong salah nggak apa-apa. Ya yang tahu cuma kita aja kan, yang ini aja kan. Tapi kita paling nggak udah mencoba, udah ada 50%. Kalau nggak mencoba, nothing. Nggak ada apa-apa. Orang nggak tahu, nggak bisa. Nggak ada chance sama sekali gitu ya. Baik, kita tutup di sini ya. Saya kembalikan ke Nelly saja sebagai MC malam hari ini. Sorry, ini ada satu slide yang gambar apa sampai situ biar ada tanda ya. Ya, silakan. Ini kata perenungan master ya. Silakan. Next slide. Ya. Ketika tangan seseorang dipenuhi dengan bungkusan pada hari ini, ia tidak akan memiliki tangan lain lagi untuk membawa sebuah bungkusan dari kemarin. Nah ini saya juga baca, slide ini saya baca berkali-kali. Kita tangan kalau udah penuh, mau ambil barang lagi udah penuh, gimana mau ngambil yang lain lagi. Jadi kita letakkan dulu, baru bisa ngambil lagi buat yang lain. Jadi saya juga ingat lagi yang kata pepatah dari yang lain gitu kan. Kesusahan satu hari ya cukup buat sampai sebelum matahari terbenam ya kita udah cukup sehari aja. Besok lagi gitu ya. Mungkin itu ya yang saya dapat ya, mungkin ada Sisyong Suje yang lain yang ini sepertinya topik yang berikutnya sih. Ya. Ini untuk topik berikutnya punya. Ya, nanti penjelasannya lebih banyak lagi di itu. Minggu depan kita sambung di sini lagi ya. Kita pick up dari sini, kita saling belajar terus kan. Banyak kata-kata master yang di bab ini ya, menurut saya tuh dalam banget. Jadi
kalau kita bedah lebih dalam lagi ternyata begini, ternyata begitu. Nah, itu cuman ya karena saya masih baru belajar, maklum, jadi kebijaksanaan belum tinggi-tinggi banget. Nah, mungkin kedepannya kita bisa undang yang lebih pengetahuannya lebih banyak ya tentang Dharma, yang bisa bantu kita sharing di sini. Jadi kita tambah belajar juga, tambah pintar. Ya, kanan Ya, Suje. Kak An. Suje. Ya, Emi kan sekali lagi, Emi kalau aku lihat dari foto yang ini ya, ini kayaknya nggak mungkin 2004 loh ini. Ini kayaknya wawancaranya udah lama ya, dari tahun 1995. Oh, iya iya iya. Nah, makanya tadi saya kaget tuh, ada bilang tidak harus vegetarian. Nah, waktu itu master masih belum memaksakan, bukan mengharuskan kita vegetarian. Ya. Ya, tapi setelah ada SARS, setelah ada apalagi setelah COVID ya, master udah 非素不可， harus vegetarian gitu loh. Jadi waktu ini awal kan masih 1995. Jadi udah lama sekali ini buku sebenarnya. Cuma di Indonesia kan di print baru tahun 2008 ya. Sorry ya, 2008 ya. 2004. Kalau di 2008 ya, 2008. Ya, yang pertama ya. Tapi kalau aslinya Taiwan tuh 1995 ya. Ya. Gitu. Kanan. Ya, berarti. Oke, Kanan Seci Ani penjelasannya, Kanan juga Seci Emi yang telah membawakan dengan luar biasa. Seci Emi memang adalah sosok yang luar biasa yang saya sudah kenal beliau juga dari 2013 gitu ya Mi ya, 2013 2014 berarti udah selama 10 tahun lebih ya Mi ya. Kita sama-sama masih berjalan di jalan Bodhisattva ini ya Mi. Jadi maksud aku kalau misalkan seperti yang saya bilang, kita sama-sama di Seci itu satu keluarga mitra bajik. Sering kali ketemu orang-orang di Seci, relawan Seci daripada saudara sendiri ya. Karena kan setiap minggu, setiap kegiatan kita, hai, hai, hai. Mukanya kayaknya sudah sangat familiar gitu loh. Sudah sangat familiar. Jadi kalau tidak ketemu kayaknya ada rasa rindu. Bisa tanya, si Emi kemana ya? Ini kok udah lama ya nggak ada kabarnya yang ini, yang ini. Jadi akan juga atas jalan Bodhisattva yang diberikan oleh Master. Dan saya juga sangat kangen berjodoh dengan Ceci dan relawan-relawan lain yang bisa memupuk kebijaksanaan saya. Kangen juga Susyung Seci yang telah join, yang telah sharing. Pada hari ini ada Susyung Jangkawijaya dan Susyung Chandra, Evi Secie, Triana, Secie Ani, Secie Nia, Secie Rini, dan Susyung Cendana. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa kita semakin tahu, semakin mengenal Master, jalan-jalan Bodhisattva apa yang kita pilih, dan kebijaksanaan kita juga makin bertambah. Oke, sebelum menutup belajar bersama hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari, Nia, tolong hostnya video doa. Kanan. 我的心在静思中感恩，我的信念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心。
bersih dan suci, masyarakat hidup harmonis, dan dunia bebas dari bencana. Mari Sesungguhnya kita bangkit berdiri, memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Os, fotonya ada? Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanan, selamat malam, Sosial. Foto Oke, bersama tetap ya. tetap ada ya foto semuanya. bersama ya. Ya. Oke, mari Kanan kita buka semuanya. kamera. Yang fotoin siapa ini? Nia. Nia. Belajar, belajar. Belajar foto. Emi lah kalau enggak. Emi Ya. mah Yuk udah kita counselor, master nyalain dia. kamera. Oh iya, Kita iya. semua belajar, jadi nggak bisa belajar pun dipaksa belajar. Kalau nggak dipaksa nggak bisa ya, Mi. Bener, Mi. Harus dipaksa, Mi. Betul, betul. Yang Iya. Berapa orang sih hari ini? Udah pada absen belum? Udah di record kan di absennya ya? lucu ya. Kepotong. Angka Ada Wijaya belum buka kamera, terus ini ada Indra, Heeh. terus Apa lagi? Hoci Angke siapa ini? Sopo. Angke siapa itu? Tahu? Emi kali ya nih ya? Apa Kelly? Jangka Wijaya belum buka juga kameranya ya? Indra juga belum. Oke, Ayo, ini akan jadi sejarah buat kita nih. sudah ya. 1, 2, 3, smile. Smile. Oke, Dah. Oke. kanan, 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 suci, suci semua. Iya. Kanan saja. Kanan. Sorry ya nggak sharing ya, lagi nggak konsen. Kanan, Suje. Mau tanya dong, Suje, boleh nggak?